Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 266, Mengetahui Kebenaran. Melihat Hailey akhirnya bersedia mengaku dan mengatakan kebenaran, Pablo berhenti untuk melihat Jordan. Kali ini, sikap Jordan benar-benar bertolak belakang dengan sebelumnya. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin tahu kebenarannya sekarang. Dia sudah muak dengan kebohongan Hailey dan tidak ingin lagi membiarkan dirinya terjerumus lebih dalam ke dalam kesalahan yang diperbuat Hailey. Wanita itu bisa bersama siapa saja yang dia mau. Pokoknya, dia bukan wanitaku. Aku anggap saja dia yang melahirkan anakku. Apa? Tanya Hailey, tercengang melihat Jordan bahkan tidak mau mendengarkan penjelasannya. Pablo tertawa dan berkata, oh, kamu tidak mengatakan apapun saat kamu diberi kesempatan untuk berbicara sebelumnya. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan apapun sekarang. Simpan rahasia-rahasia kotormu itu selama sisa hidupmu. Tuan Jordan tidak ingin tahu apapun tentang omong kosongmu. Hailey menjadi marah dan berteriak pada Jordan, Jordan. Kau tidak ingin tahu siapa yang sengaja mempermalukanmu. Perkataannya membuat Jordan yang tadinya acuh tak acuh, menjadi bersemangat lagi. Apa katamu? Pablo buru-buru menggendong Hailey ke Jordan, namun sebelum ia sampai di Jordan, Hailey terus menamparkan Pablo sambil berteriak, cepat, turunkan aku. Pablo menurunkan Hailey dengan patuh, lalu dia berjalan menuju Jordan. Dia berkata, Jordan, ayah dari putriku, bukanlah kekasihku. Aku sangat mencintaimu, kaulah satu-satunya pria yang kumiliki. Aku bukanlah wanita yang akan tidur dengan sembarang orang. Pria itu musuhmu. Semua ini terjadi karenamu. Jordan tercengang. Musuhku. Siapa dia? Jordan tidak ingat memiliki musuh apapun, tetapi setelah bertahun-tahun berlatih di berbagai tempat dan menjadi keturunan Stele, dia secara tidak sengaja telah menyinggung cukup banyak orang. Hanya dalam 3 tahun terakhir di Orlando, Jordan telah menyinggung banyak orang di berbagai industri yang dimonopolinya dalam upayanya menjadi raja dalam dunia bisnis. Hailey melihat sekeliling dan bertanya, apakah kamu yakin ingin berbicara denganku tentang hal ini di sini? Ada banyak orang di sekitar, dan agak berisik, jadi memang bukan tempat untuk membicarakan hal-hal pribadi. Pablo, berikan aku kunci mobilnya. Jordan meraih kunci mobil Pablo dan hendak pergi bersamanya ke tempat lain untuk berbicara. Masuk ke mobil. Jordan memerintahkan Hailey. Tidak bisakah kau tutupi kuburan di sini? Pinta Hailey. Jordan menatap mata Hailey yang memohon dan memerintahkan Pablo, katakan pada mereka untuk berhenti. Ya. Setelah itu, Jordan mengantar Hailey pergi dari Hailey Residence. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Jordan bertanya, kamu mau ngobrol di mana? Rose Garden Villa, kata Hailey. Itu adalah tempat yang dulu mereka tinggali. Jordan tidak membuang-buang napas dan malah langsung berkendara ke Rose Garden Villa, tempat yang pernah menjadi rumah manis mereka. Dekorasi, desain, dan perabotan di dalam villa tetap sama. Kebersihan dan kerapiannya juga dijaga oleh pembantunya. Oleh karena itu, Hailey merasa waktu telah kembali ke setahun yang lalu ketika dia baru saja menikah lagi dengan Jordan. Hailey dengan gembira menyentuh perabotan, dinding, dan lukisan di villa dan berjalan-jalan dengan gembira. Jordan mencoba memanggilnya, tetapi Hailey segera berjalan ke atas untuk pergi ke kamar tidur mereka. Kemudian dia melihat puisi, harapan, dan mendengar alunan nada MIDI yang pernah dia dengar sebelumnya. Sekembalinya ke kamar tidur ini, Hailey kembali menangis, dan dia melompat ke pelukan Jordan. Merasa tersentuh, ia bertanya, aku sangat senang bisa berada di sini lagi. Masih ada aroma masa lalu kita di sini. Begitu aku tiba di sini, semua kenangan indah yang kita lalui muncul dalam pikiranku. Suamiku, bagaimana denganmu? Hailey mengambil kesempatan itu dan memanggil Jordan sebagai suaminya lagi. Dia memang sangat menyukai villa itu, terutama kamar tidurnya. Terakhir kali dia meninggalkan villa ini, dia dipaksa melakukannya karena Jordan berpura-pura diusir dari keluarga, dan villa itu disita. Hailey dipaksa pindah, tetapi tentu saja, Hailey sekarang tahu bahwa itu hanya kebohongan Jordan. Meskipun Jordan berbohong kepada Hailey tentang pengusirannya dari keluarga, dia tidak pernah kembali sejak dia pindah terakhir kali. Segala sesuatu di ruangan itu tidak tersentuh. Keadaannya masih sama seperti saat Jordan dan Hailey pergi terakhir kali. Namun, tidak seperti Hailey, Jordan tidak mengenang masa lalu saat dia kembali ke kamar yang biasa mereka tinggali. Hailey menempelkan dirinya pada lengan Jordan, tetapi Jordan tidak merasa gembira seperti biasanya. Dia bertanya, Hailey, tahukah kamu apa yang ada dalam pikiranku ketika aku kembali ke rumah yang dulu kita tinggali ini? Melihat Jordan tidak mendorongnya kali ini, Hailey mengira Jordan juga mengenang kenangan indah yang mereka lalui bersama. Ia menggelengkan kepala dan mendekatkan diri pada Jordan.
Jordan mencibir, aku sedang memikirkan pria mana yang pernah berhubungan intim denganmu di ruangan ini setelah aku berangkat kerja setiap pagi tahun lalu. Melihat Jordan marah, Hailey pun ketakutan dan langsung menjauh dari tubuh Jordan. Cepat katakan padaku, siapa pria itu? Aku hanya memberimu kesempatan terakhir ini. Ekspresi Jordan serius. Hailey juga tahu bahwa Jordan serius kali ini, jadi dia tidak bermaksud menipu Jordan lagi. Hailey berkata, saya tidak tahu siapa nama pria itu. Yang saya tahu dia punya latar belakang yang kuat dan sangat kaya. Suatu pagi setelah Anda berangkat kerja, seorang pria tiba-tiba masuk lewat jendela. Saya sangat takut sampai-sampai saya hampir menjerit keras, tetapi dia menutup mulut saya. Dia kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia akan melepaskan saya selama saya tidak berteriak. Dia tidak tampak seperti perampok, pembunuh, atau semacamnya, jadi saya setuju untuk meluangkan waktu dan berbicara dengannya. Pertama-tama dia menunjukkan beberapa foto dan video, yang semuanya berisi dirinya sedang makan malam dan bermain golf dengan beberapa selebritas. Setelah saya menontonnya, saya menyadari bahwa dia bukan seorang pang, tetapi seseorang dari keluarga yang sangat terpandang. Lalu, aku bertanya padanya mengapa dia menyelinap ke rumah kita, dan dia berkata kau adalah musuhnya. Jadi, dia ingin memanfaatkan aku untuk membalas dendam padamu. Tentu saja saya menolak untuk setuju, tetapi dia mengatakan bahwa jika saya tidak setuju, dia akan membunuh saya, tetapi jika saya setuju, dia akan memberi saya $150 juta. $150 juta. Hailey benar-benar bernilai banyak uang. Jordan bertanya, apakah dia memberimu $150 juta saat itu? Hailey mengangguk dan berkata, ya, dia melakukannya pada hari pertama. Jordan sedikit terkejut, tetapi dia juga mendapat semacam pencerahan. Dia terkejut bahwa pria itu mau menepati janjinya dan benar-benar memberinya uang. Uang tunai $150 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi keluarga manapun. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keluarga pria itu memang berkuasa. Jordan terkejut karena dia akhirnya mengerti mengapa Hailey masih berani berkencan diam-diam dengan Chaiden bahkan setelah dia hamil. Ternyata karena dia punya $150 juta yang memberinya fondasi yang kuat. Saat itu, aset keluarga Camden hanya berjumlah sekitar $200 juta yang mungkin akan diberikan kepada Drew. Oleh karena itu adalah jumlah yang bahkan Hailey tidak dapat menolaknya. Suami. Berhenti memanggilku seperti itu. Jordan, pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang telah kau sakiti?